Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka, tapi kita harus tetap semangat dalam proses belajar. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wulan Febrianti dengan kedua rekan saya yaitu Siva Nurhaliza dan Ahmad Bahrul Azid. Kami dari kelas Perbankan Syariah 6C dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Heni Saraswati. Kali ini kami akan menjelaskan tentang kurs dan valuta asing. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Baik, saya Siva Nurhaliza akan menjelaskan materi yang pertama tentang kurs dan valuta asing. Apa itu kurs dan valuta asing? Sebenarnya istilah kurs ini sudah tidak asing di telinga kita. Tetapi nyatanya kebanyakan orang memiliki pemahaman tentang kurs ini sering disalahpahami. Kurs ini menjadi alat tukar menukar barang dan jasa antar negara, sehingga kurs ini sering terasa bagi bisnis dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Pengertian dari kurs adalah harga atau nilai mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika kita akan berbelanja atau memberi barang di luar negeri. Atau mudahnya, kurs adalah nilai tukar. Karena kurs akan menginformasikan harga dari berbagai negara ke mata uang negara kita. Sedangkan pengertian dari valuta asing adalah mata uang negara lain, di mana mata uang yang dipertukarkan dengan mata uang lain disebut transaksi falas. Dan juga mata uang yang dibandingkan dengan mata uang lain disebut nilai tukar atau nilai tukar mata uang. Jadi, kurs valuta asing merupakan rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Atau arti lain dari kurs ini adalah menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kurs valuta asing. Kurs valuta asing terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurs jual. Kurs jual yaitu harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Dan yang kedua, kurs beli. Kurs beli merupakan harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Dan yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah merupakan harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi 2. Nah, baik, selanjutnya yaitu sistem kurs valuta asing. Nah, terdapat beberapa jenis cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Nah, sistem kurs valuta asing juga terbagi menjadi 3, yaitu sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap merupakan sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Segala fluktuasi pergerakan harga dapat diredam oleh pemerintah atau dengan kata lain intervensi. Sistem ini juga berarti kurs valuta asing ditetapkan oleh banyak sentral yang secara aktif terlibat dalam setiap transaksi. Akan tetapi pihak bank tidak dapat berubah kurs sendiri sebab ada keterkaitan dengan pemerintah. Jika banyak menyimpang dan tidak memenuhi standar, maka akan diberikan sanksi. Nah, yang kedua, sistem kurs bebas mengembang. Sistem kurs bebas mengembang merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu pemerintah dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dalam sistem ini, besar nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Tinggi dan rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat pemerintah dan penawaran mata uang itu sendiri.
Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu sistem kurs mengembang terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun guna pemerintah untuk menghindari gejolak yang tajam. Oke, selanjutnya yaitu materi apa itu fungsi dari valuta asing. Valuta asing memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Salah satu yang kita gunakan untuk mendapat atau membeli sebuah barang pasti adalah uang. Oleh karenanya, fungsi valuta asing yang pertama yaitu sebagai alat yang digunakan untuk pertukaran barang. Tak hanya digunakan, valuta asing juga telah dianggap sebagai bentuk alat pembayaran yang sah dan tentunya harus diakui oleh kedua belah pihak atau negara yang sedang bertransaksi. Yang kedua, sebagai pengendali kurs. Kurs mata uang di sebuah negara seringkali naik turun atau mengalami pergolakan. Pengelolaan penggunaan falas ini akan mempengaruhi nilai tukar uang di mata internasional. Yang terakhir atau yang ketiga adalah sebagai pendukung perdagangan internasional. Dengan adanya mata uang asing yang digunakan dan diakui secara internasional, kita akan semakin dimudahkan untuk melakukan proses jual beli produk, tanpa harus kesulitan dalam hal uang dan pembayaran. Peluang usaha di tengah perang dagang yang saat ini terjadi dalam ekonomi global juga dapat didukung oleh valuta asing. Karena memang falas ini mendukung berbagai mata uang yang diakui secara internasional. Baik, itu dia tadi adalah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata dari kelompok 4,